Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang integral tentu di sini, dan ini lanjutannya dari materi sebelumnya tentang turunan. Di mana integral tentu di sini dia mempunyai definisi, yang dimana definisinya yaitu misal dari fungsi yang didefinisikan pada A dan B. F itu dikatakan terintegralkan pada A dan B jika limit nilai mutlaknya P mendekati 0 sigma NI sama dengan 1 F dalam kurung XI itu kurung dikali delta X atau selisih XI itu ada. Selanjutnya dibentuk menjadi integral batas atasnya itu B, atas bawahnya A. Fx dx disebut integral tentu atau integral ringan. F dari A ke B dan didefinisikan sebagai integral batas atas B batas bawah A. Fx dx sama dengan limit nilai mutlak P mendekati 0 sigma N I sama dengan 1 F dalam kurung XI bar dikali delta XI. Kemudian berdasarkan kurva di sini ya, kurva dimana dimana integral B batas B dan batas bawah A Fx dx itu menyatakan luas daerah yang tercakup di antara kurva Y sama dengan Fx dan sumbu X dalam selang AB di situ dari integral B atau BA Fx dx menyatakan luas daerah yang tercakup di antara kurva Y sama dengan Fx dan sumbu X dalam selang AB. Jika integral batas atas B dan bawah A Fx dx bertanda negatif, maka menyatakan luas daerah yang berada di bawah sumbu X-nya. Definisinya yaitu integral atas A batas bawah A Fx dx itu sama dengan 0. Kemudian integral batas atas B batas bawah A Fx dx sama dengan min integral batas atas A batas bawah B Fx dx itu jika A nya lebih besar dari B. Dan didapat di sini dari teorema dasar kalkulus. Dia memberikan kemudahan untuk menghitung integral tentu yang berikut teoremanya di bawah ini. Misalnya F kontinu pada A, B dan F SAR sebarang anti turunan F ya. Maka yang didapat di definisi ini yaitu dari teorema dasar kalkulus yaitu integral batas atas B bawah A Fx dx sama dengan Fb min Fa. Selanjutnya ditulis Fb min Fa yaitu jadinya Fx batas atas B atas bawah A. Ini bentuk tulisan seperti ini. Contoh kita dapat di sini contohnya 1. Perlihatkan bahwa jika R ini anggota Q dan R itu tidak boleh sama dengan min 1. Jika hasilnya itu pasti R nya ini min 1 di bawah ini, maka hasilnya bakalan nanti 0 atau tidak terhingga. Jadi nggak boleh. Maka didapat dari sini, dari rumusnya itu integral batas atas B bawah A X pangkat R dx sama dengan B, jadi kan FB min FA, B pangkat R ditambah 1 dibagi R ditambah 1. R ini pangkatnya loh. Kemudian dikurangin A, FA A pangkat R plus 1 per pangkatnya ini R plus 1. Oke,
Kita jawab di sini sama ya, ini kayak tadi contohnya kita jawab. Didapat di sini karena fx itu sama dengan x pangkat r plus 1 per r plus 1, suatu anti turunan dari fx sama dengan xr, maka menurut dari TDK yang didapat di sini dari definisinya didapat seperti ini. Integral atas-atasnya b, atas bawahnya a, x pangkat r dx sama dengan fb min fa, yaitu b pangkat r plus 1 per r plus 1 dikurangi a pangkat r plus 1 per r plus 1. Ada di integral tentu di sini sebagai operator linear, yaitu bersifat misalnya f dan g terintegralkan pada a dan b dan k suatu konstanta, maka kf dan f plus g terintegralkan dengan yang pertama, integral batas atas b batas bawah a, kf dikali x dx sama dengan k nya keluar konstanta, integral batas atas b batas bawah a fx dx. Yang kedua, jika f plus g ya dapat yang kedua, integral atas b atas bawah a, nilai mutlaknya dari fx plus gx kurung dx sama dengan didapat integral batas atas b batas bawah a fx dx plus plus integral batas atas b batas bawah a gx kali dx. Ini dua ini ya, ini kalau menurut yang f dan g nya terintegralkan pada a dan k itu suatu konstanta, maka ini, dan kf dan f plus g nya terintegralkan itu sama dengan ini yang kedua. Masuk ke contoh soal. Di sini hanya ada satu contoh soal di sini, di mana hitunglah integral atasnya 2 dan bawahnya min 1. Sini 4x min x kuadrat dx. Caranya dari integral 2 min 1 4x min 6x 2 pangkat 2 dx dengan jadinya keluar tadi kan, karena dia konstanta kan, konstanta jadinya 4 keluar semua di belakang integral, dan 6 nya juga sama, sisanya hanya x dan x kuadratnya dx ya, min sama dengan, tinggal kita masukkan penulisannya seperti yang fx ini batas atas 2 bawah 1, jadinya didapat 4x kuadrat, ini nilai mutlaknya x kuadrat per 2 pangkat bukan pangkat 2, batas atas 2 batas bawah min 1, kemudian dikurangi 6 nilai mutlak dari x pangkat 3 per 3 2 min 1. Dari mana 2 dan 3? Itu kan tadi Pak rumusnya b min b rumusnya tadi di sini ya. Nanti kalau lupa lihat lagi b pangkat r plus 1 kemudian per r plus 1. Jadi r-nya itu tadi 1 di sini. Kemudian tambah 1 jadinya 2. Kemudian sini r-nya 2 tambah 1 jadinya 3. Ya. Didapat tinggal masukkan aja yang ini 2 kali 2 jadinya 4 per 2, kemudian dikurangi ini karena minus, dikurangi jadi 1 min 1 pangkat 2 jadinya min 1 pangkat 2 jadinya min, ini karena dikurangi ya jadinya min 1 per 2, kemudian yang dari yang b nya fb nya itu 2 pangkat 3 jadinya 8 per 3, 6 nya konstanta 8 per 3 ditambah 1 pangkat 3 jadinya min, karena ini punya min jadinya plus, jadi tinggal dijumlahkan hasilnya min 12.
Jadi disamakan dulu penyebutnya nanti. Kalau sudah disamakan penyebutnya, ini kan ketemu ini 3/2 4 3/2, kemudian dikurangi 6 9/3. Nah, tinggal dikurangi aja, 4 3/2 dikurangi 6 9/3, hasilnya itu kan tadi masih campuran, pecahan campuran. Jadinya kalau dibentukkan real jadinya min 12. Penjabarannya kalian bisa coba sendiri mungkin di video yang setelah ini. Kemudian ini jadinya integral tentu, rumus dasar integral, di mana pertama integral dx sama dengan x plus c. Kemudian kalau ada integral xn dx jadinya 1/n+1 n x pangkat n plus 1 tambah c. Itu terus semuanya ya. Kalau yang a jadinya a, kalau ada angkanya, ini ada angkanya kalau ada angkanya. Tapi kalau stanta ini k kx jadinya. Kalau seper x jadinya ln x. Kalau ax jadinya ax per ln a. Kemudian kalau ex jadinya tetap ex. Tapi kebanyakan nanti yang dipakai itu nomor 1, 2, dan 3. Ini rumus dasar integral loh, jangan lupa. Jadi kalau sudah misalkan 2x pangkat 2, jadinya di sini 2 kemudian per n itu pangkatnya 2 plus 1, jadinya 2/3 x. Ini x nya pangkat 3 gitu ya. Mungkin itu selanjutnya bisa masuk ke soal. Few moments later. Baik. Nah, kita masuk ke contoh soal dari integral tentu. Dimana sini tadi kita menggunakan, jangan lupa digunakan kalau inti integral itu ada namanya menurut teoremanya ini integral batas atasnya itu b, bawahnya itu a ya. Kemudian itu ada x dx itu sama dengan fb min fa. Oke. Jadi nanti minus. Pasti minus nanti di sini nanti. Oke. Misalkan ada soal yaitu ini simple. Yang pertama soal nomor 1 ini misalkan kita integral x kuadrat dx. Ini kita nggak ada batas atas, kita batas bawah. Bisa aja langsung aja misal gini ya jawabnya, sama dengan kita pakai rumus yang kalau ini kan ada cuman x ya, nggak ada a nya, yang di slide itu ada ya. Jadi kan kita rumusnya itu integral x pangkat n
ya, dx. Itu sama halnya dengan 1 per n plus 1 x n plus 1 plus c. Ini. Nah, setelah itu langsung aja ya, berhubung ini x, ini langsung jadinya ini saya jabarkan. Jadi ini saya jabarkan jadinya seper pangkat n-nya itu jadinya 2 plus 1. Kemudian x 2 plus 1 tidak ada batasnya, jadinya plus c sama dengan jadinya 1 per 3 x pangkat 3 plus c. Nah, ini sudah hasilnya seperti ini. Ini sudah hasilnya. Kemudian kalau misalkan ada batas, saya pakai batas misalkan berapa ya? Misalkan ini nomor 2, misalkan batasnya integral, batas atasnya itu 4, kemudian batas bawahnya 1 dari 4x dx. Nah, di sini kita jabarkan. Nah, ini kan berhubung ada 4-nya, ini kan nggak ada rumusnya. Ini kan kita pakai yang a. Jadi ini satu ini, atau di sini kita ganti a-nya. A-nya itu 4 di sini. Lihat aja di mana, di slide terakhir di PowerPoint itu ada definisi dari integral tentu. Jadinya itu kita tulis 4 per 1 pangkatnya 1 ya, plus 1 x 1 plus 1. Ini saya jabarkan. Nanti kalau kalian mau nulisnya lebih singkat tidak masalah, penting kan ada caranya, ada hasilnya tepat. Plus c. Nah, bukan plus c. Batas ini kan ada batasnya. Batas atasnya itu 4, atas bawahnya 1. Nah, kemudian kita dapat jadinya 4 per 2 x pangkat 2, batas atas 4, bawah 1. Nah, itu kita sederhanakan, langsung didapat 4 bagi 2 jadinya 2x pangkat 2, batas atas 4, bawah 1. Nah, kayak yang FB min FA. FB min FA jadinya 2 dikali x-nya ini 4 pangkat 2. Kemudian kita kurangi 2 kali 1 pangkat 2. Udah. Situ. Bisa dipahami ya? Nah, biar jelas, saya kurung aja. Setelah itu kita jawab aja langsung. 4 pangkat 2 itu 16 kali 2 berarti 32 min 1 kuadrat jadinya 1 kali 2 tetap min 2. Jadi hasilnya sama dengan 30. Jadi hasil dari integral batas atas 4 bawahnya 1 4x dx yaitu hasilnya yaitu 30. Nah, ini cuma contoh. Kalau contoh itu nggak susah emang. Asalkan berapa lagi? Sama aja sih, caranya gitu ya. Terus misalkan lagi ya, misalkan lagi. Berapa ya? Yang lumayan panjang lah. Lumayan panjang jadinya oke. Ini udah masuk lumayan panjang ya. Lumayan panjang jadinya takut gak cukup, sini aja.
3. Misalkan ini ada batas. Ini garis dulu biar kalian gak bingung. Nah, misal ini ada integral batas atasnya 4, batas bawahnya 2. Soalnya min x kuadrat plus 6x kemudian min 8 dx. Kita cari dulu di sini sesuai rumus sama kayak gini tadi. Sama. Langsung di bawahnya ya saya di bawahnya. Takutnya nanti kurang, nggak cukup. Nah, jadinya dari sini jadi kita masukkan dulu yang dimana min x kuadrat itu berarti min 1 per 2 plus 1 kemudian x 2 plus 1 ditambah 6 per pangkatnya 1 jadinya 1 tambah 1 x 1 ditambah 1 min 8 gak ada variabel x nya jadi langsung jadi 8x ya, dengan batasan atasnya itu 4 bawahnya 2. Oke, masuk ke berikutnya, kita jumlahkan dulu semuanya jadikan 1. Jadinya didapat berapa? Min 1/3 x pangkat 3 plus 6/2 x pangkat 2 min 8x. Batas atas 4, batas bawah 2. Nah, oke. Setelah itu sama dengan kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Semoga aja cukup ya. Min kita kasih kurung dulu. Ini yang FA nya ya. Kita masukkan dulu yang FA nya. Yang batas atasnya dulu. Dimana min 1/3 itu X nya itu berapa? X nya itu di 4 pangkat 3 ditambah 6/2 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 8 dikali 4. Ini yang FA. Kemudian yang FB nya kita masukkan batas bawahnya. Di situ kan batas bawahnya di sini 2. Jadinya min 1/3 dikali 2 pangkat 3 kemudian ditambah 6/2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 8 dikali 2. Nah, sudah ya, sudah kita masukkan batas atas dan batas bawahnya di sini sudah kita masukkan. Ini min 1/3 dikali 2 batas bawahnya ketiga, kemudian ditambah 6/2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 8 dikali 2. Nah, kita masukkan. Didapat di situ berapa? min 1/3. Ini saya jabarkan. Kalau kalian nggak mau dijabarkan, pokoknya penting ada caranya, nggak apa-apa. 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 16, 16 kali 4 jadinya 64 ditambah 6/2 dikali 4 kali 4 16 kemudian dikurangi 32 di min FA nya dikerjakan. Min 1/3 dikali 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 4 kali 2 8 plus 6/2 2 pangkat 2 jadinya 4 dikali 4 min 8 kali 2 16. Sudah dimasukkan. Dikalikan dulu ini, kerjakan dulu yang perkaliannya. Jadinya min 64/3 ditambah 16 dibagi 2 kemudian dikali 6. Jadi 16 dibagi 2 itu 8 kali 6 itu 48
dikurangi 32 kurung min, jadinya yang ini min 1/3 dikali 8 jadinya min 8/3. Setelah itu min 8/3 dikali ditambah ini 4 bagi 2 jadinya 2 dikali 6 jadinya 12 dikurangin 16. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang bilangan bulatnya. Jadinya min 64/3 ditambah sisanya 48 kurangi 32 16 dikurangi min 8/3 ditambah 12 kurangi 16 jadinya min 4 ya. Setelah itu kita berubah bilangan bulatnya ini semuanya jadi bilangan pecahan juga, samakan dengan yang sebelahnya. Jadi didapat penyebutnya itu 3 sama 3 kali 16 itu 48 ya. Jadi min 64 ditambah 48. Oke. Setelah itu dikurangin berapa ini? Penuhnya 3 sama penyebutnya 3 min 8 ditambah 3 kali min 4 jadinya min 12. Nah, setelah itu lanjut dijumlahkan dulu setiap yang di dalam kurung. Min 64 ditambah 48 sisanya jadinya min 16/3 dikurangi, ini dikurangi ya, pakai kurung aja nggak bingung, kurung dikurangi kurung min 8 ditambah min 12, sudah punya utang kawan ditambah utang lagi 12 jadinya min 20/3. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, min 16 ini kan min sama min, ini jadinya positif, jadinya 20. Jadinya gini aja langsung. Nah, jadinya gini. Ini nyebutnya ini sama 3. Ini min jadi positif, jadinya min 16 ditambah 20. Ya. Sisanya yaitu 4/3. Oke. Jadi dari hasil dari soal integral atas 4 atas bawahnya 2 dari min x pangkat 2 ditambah 6x min 8 dx hasilnya yaitu 4/3. Nah, silakan dilihat kembali caranya ini, nanti tinggal dipahami lagi yang belum paham. Jadi untuk integral seperti ini ya, sama aja ya. Ini beberapa contoh soal tentang integral tentunya. Intinya ada lagi, pokoknya kalian ikutin definisi teorema yang ada di PowerPoint-nya. Tinggal dilihat lagi aja. Oke. Kalau gitu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.